Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di Tajam Elektronik Channel. Berbagi pengalaman tentang perbaikan elektronik ya. Di hadapan saya sudah ada televisi merek Panasonic dalam kondisi mati ya. Sebelum mati katanya ya pemiliknya itu ditandai dengan listrik turun atau jeglek atau drop istilahnya ya. Baiklah, nggak usah nunggu lama, langsung saja akan saya buka bagaimana kondisi dalamnya ya. Ini TV Toshiba tipe TH32D 302G ya. Oke, langsung aja saya buka. Sudah saya buka, akan coba saya cek satu persatu ya. Karena kondisinya jeglek, maka akan saya fokuskan pada PSU nya terlebih dahulu ya. Bagian ini ya, bagian PSU nya. Oke, ikuti terus video saya kali ini. Selanjutnya langkah yang pertama akan saya cek dulu fuse-nya. Ini fuse ya, atau sikring. Saya menggunakan booster saja dari multitester ini ya. Jadi menggunakan booster, kalau saya tempelkan berarti otomatis menyambung atau nyala. Ini coba fuse-nya, ternyata putus ya, ini kondisi fuse putus. Terus coba ke dioda penyarahnya, kita balik. Oh, sepertinya ini drop ya. Kita lanjutkan satunya. Sepertinya drop semua, 2 sudah drop, 3 sudah drop, 4 drop juga. Selanjutnya ke bagian kapasitornya, ini yang 450 volt ya. Kita coba negatif, positif, drop juga, balik, drop. Bagian ini panelnya sepertinya drop juga. Oke, dalam kondisi seperti ini, jika kita ganti fuse-nya saja, otomatis listrik langsung akan jeglek ya. Jadi harus kita cari dulu kerusakannya ini, apakah di bagian panelnya, di bagian diodanya, atau di bagian IC-nya. Ikuti terus video saya kali ini. Akan saya cek satu persatu dulu ya. Yang pertama, dioda penyarah ini akan saya lepas semuanya. Setelah itu saya tes. Saya lepas dulu soket-soketnya seperti ini. Pertama akan saya lepas dulu fuse-nya atau sikringnya ya. Kita lepas dulu. Setelah itu diikuti diodanya ini. Saya lepas dulu. Dioda telah saya lepas seperti ini. Saya cek satu persatu. Kondisinya yang ini ternyata normal ya. Yang satu hubung, yang satu tidak, seperti ini. Ternyata kondisi diodanya normal. Nanti akan saya kembalikan solderannya ke sini. Setelah itu coba ini akan saya cek bagian panelnya ini ya. Ini sepertinya mati ini ya, atau akan saya lepas saja ini. Terus yang paling penting juga di bagian sekundernya ini ada dioda di sini. Ini juga harus kita tes. Sepertinya ini mati ya, karena bolak-balik nyambung.
Kalau ini di bagian inverter backlightnya kemungkinan nggak rusak ini. Nah, ini nggak rusak ini. Jadi ini kita cek, saya lepas. Ini juga saya lepas. Kita tes apakah benar-benar mati. Saya cek diodanya ini sudah saya lepas solderannya. Ternyata ini memang mati ya, jadi nanti akan saya ganti. Sudah diketahui satu mati, sama fuse juga mati ini ya. Setelah itu akan saya coba lepas ini ya, bagian ini ya. Bagian ini lepasnya sebenarnya cukup mudah saja ya. Ini saya tunjukkan seperti ini ya. Dengan cara memanasi bagian ini, atasnya ini. Kita panasi, kita tambah timahnya atau tenolnya. Jadi kita diamkan beberapa saat. Diikuti dengan menambahkan timah di bagian kakinya ini ya, sebelah sini. Ini saya panasi dulu sampai panas. Setelah itu tinggal nanti kita memakai pinset untuk mengangkatnya. Kita panasi dulu. Kita tunggu beberapa saat sampai meleleh semua ini. Kita tambah lagi timahnya jika belum bisa. Sambil kita goyang-goyangkan sedikit ya. Jika kira-kira nanti komponen ini udah mulai bergerak, kita tinggal mengangkatnya dan terlepas dah. Sebentar, mungkin dari sini. Tunggu sebentar. Kita pindah ke bagian ini. Nah, terlepas kan. Gini ya caranya melepas transistor ini. Bukan transistor ini ya, SCR mungkin ya. Oke, kita tes ini SCR-nya ini apakah mati atau masih berfungsi baik. SCR ini akan saya tes. Ini dan ini hubung, dan ini hubung. Ini pertanda ini rusak ya. Yang seharusnya antara kaki kanan dan kiri ini tidak hubung ya, tapi ini hubung dengan menggunakan buzzer dan berbunyi, jadi ini drop ini. Kondisinya drop, jadi harus diganti. Jadi sudah ketemu komponen yang mati, fuse, SCR, sama ini dioda. Ini saya lepas terlebih dahulu. Dioda bagian sekundernya ini ya. Saya lepas dulu. Oke, jadi udah ketemu 3 komponen yang mati. Oke, selanjutnya saya sudah menyiapkan dioda yang tadinya rusak ya, ini ya. Ini sudah saya siapkan, serta SCR-nya ini juga sudah saya siapkan. Ini tadi yang rusak. Ini SCR-nya yang rusak. Coba ini akan saya pasang di sini, dan dioda penyarah di sekundernya akan saya pasang di sini karena tadi rusak ya. Fuse atau sekring sudah saya pasang. Dioda yang tadinya saya perkirakan rusak ternyata tidak rusak, sudah saya pasang juga. Tinggal pasang dioda ini dan ini. Dioda akan saya pasang dulu. Tunggu sebentar ya. Dioda kan sudah saya pasang, tinggal saya solder.
Pastikan solderannya yang kuat ya. Oke, setelah itu saya pasang SCR nya bagian PSU nya seperti ini. Agak susah memang, sebentar. Oke, kita solder terus sebelah. Setelah itu bagian ini kita solder. Solder yang kuat ya, supaya hasilnya nanti bagus. Oke, tinggal yang bagian kaki satunya kita solder dulu. Kalau sudah dipastikan terhubung dengan baik, segera akan saya uji nyali. Coba saya sambung ke soketnya terlebih dahulu. Sudah saya pasang semuanya, tinggal saya tes. Selanjutnya televisi ini akan saya uji nyali ya. Tapi sebelumnya karena riwayat televisi ini dengan gejala jeglek listrik atau listriknya turun, maka saya harus menggunakan alat sederhana ini ya, buatan saya, supaya saya tidak khawatir jika perbaikan televisi ini gagal. Dengan alat seperti ini maka listrik saya tidak akan jeglek ya. Jadi ini akan saya colokkan dulu di alat saya ini, sederhana ini ya, ke sini. Setelah itu baru ini masuk ke listrik ya. Jika perbaikan televisi ini belum membuahkan hasil atau masih jeglek atau turun listrik, maka elemen ini akan sangat panas ya. Hitungan detik, mungkin 10 detik aja udah akan panas sekali. Tapi jika nanti ini cuma hangat, berarti televisi ini telah bekerja dengan normal. Oke, akan saya coba ya. Ini sudah saya colokkan dan akan saya pegang sebentar. Ternyata cuma hangat aja ya. Akan saya cek bagian 400 voltnya menggunakan tester. Mudah-mudahan sudah ada 400 voltnya, jadi kemungkinan televisi ini sudah menyala. Sebentar. Ini udah terukur 300 volt ya. Jadi sepertinya televisi ini sudah nyala. Akan saya lihat indikatornya ya. Ternyata sudah standby ya. Jadi tidak memerlukan alat ini. Mungkin televisi sudah menyala ini ya. Tinggal saya on kan saja. Ini alat ini akan saya lepas saja. Bagaimana cara untuk membuat alat seperti ini? Silahkan kunjungi di Tajem Elektronik Channel di video yang lain ya, cara tutorial
membuat alat sederhana supaya perangkat elektronik yang kita servis itu tidak jeglek. Begitu ya, ini akan saya taruh dulu. Kita lanjutkan mencoba televisi ini. Tunggu sebentar, ini saya posisikan yang lebih baik ya, supaya enak pada waktu saya tes. Coba akan saya tes terlebih dahulu. Ini saya colokin ke listriknya. Saya lihat indikatornya di sini. Ini sudah merah ya. Tinggal saya on. Di sini tombolnya on. Sudah hijau. Kita lihat penampakannya di bawahnya. Alhamdulillah ini TV sudah nyala kembali ya, jadi tidak jeglek. Nanti akan saya coba menggunakan set-top box saja. Oke, televisi akan saya tutup. Televisi Panasonic setelah saya coba seperti ini ya, hasilnya bagus. Dan terima kasih telah mengunjungi Tajam Elektronik Channel. Jumpa lagi di perbaikan elektronik di lain kesempatan ya. Berbagi pengalaman tentang perbaikan elektronik. Oke, semoga bermanfaat buat Anda semua yang telah menonton video saya kali ini.